Balik lagi guys, kemana kita Mi? Banyak ya, mudah-mudahan ada. Samaan ya. Prabu, Pangeran Biru, bobotoh versi gue. Masih di Daily in Bandung. Ini hari terakhir. Belum, nanti. Ya teh, benerin dulu, maskernya benerin. Belum benar itu. Ngkong. Satu. Ya. Papa, kami sama kayak satu bulat-bulat bintang. Iya. Wah, mendung guys. Kan mau dibawa apa ya? Apa ayo. Kan lewat sini mah gak kehujanan atuh. Nih, belum buka ya. Makanya kita ke iya, kalau malam iya. Kita ini aja dulu. Pas. Mana Mi? Kita naik van terus aja dulu. Udah pada mulai buka nih. Ada. Semon itu. Semon. Suasana pagi di daerah Kaum. Daerah Kaum kan. Mana yang hijau? Ada Bu. Tiketnya nanti. Tiketnya nanti di atas. Oh, oke. Rutenya kemana ini Pak? Rutenya dari Asia Afrika langsung ke Banjai, nanti ke Braga, nanti lewat Dapur, sampai sini. Sini lagi ya, tetap. Sekitar berapa jam itu Pak? Paling 45 menitan ya. Di bawah 1 jam lah ya. Iya. Oke. Hatiran Pak. Oh, untuk tiket berapa Pak? Ya. Tiketnya berapa untuk tiket? Tiketnya satu orang 20.000 ya. Oke, sama ya untuk anak juga. Anak 2 tahun setengah, 2 tahun ke bawah nggak bayar, 2 tahun setengah bayar. Bayar biasa. Oke. Nun Pak. Siap. Yuk, kita masuk. Yuk. Tiketnya 3. Bang pas. Betul Mi? 60. Uang pas, ada uang pas. Benar. Satu makan. Tadi rutenya udah dikasih tahu ya. Ke Banjai, terus ke Dago juga. Hari akhirnya ke sini juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau mak, di depan tuh. Apa-apa, emang di depan kosong? Oh, kalau sini aja. Sini aja juga, kelihatan kan? Pikir. Cek sound, cek sound. Satu, dua, tiga. Ya, selamat pagi, selamat bergabung di Bandros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, lebih dahulu nama saya Arif dari HPI, yaitu Himpunan Presata Indonesia. Jadi di sini kita sebagai tour guide-nya di Bandros, dan tak lupa kita juga didampingi oleh tipernya Bandros, tangannya, namanya Kang Puji. Nah, kita akan keliling tangannya awas ya. Kurang lebih 45 menit ya, itu paling cepat. Tapi tergantung juga kemacetannya di kota Bandung. Nah, ada yang tahu singkatannya Bandros apa? Iya, itu Tour on Bus. Jadi kita keliling Bandung bersama bis Bandros.
Nah, kita langsung ke jalan yang bersejarah, yaitu Jalan Banjoi. Kenapa jalan ini bersejarah? Karena ini dulunya ada perkampungan kuda. Ya, yang namanya perkampungan kuda pasti ada instal kudanya. Orang sudah bilang kandang kuda. Nah, kandang kudanya mana? Coba lihat sebentar. Walaupun zamannya udah berubah, sekarang kuda besi, tapi yang dipakainya parkiran kuda, makanya disebut Banjoi. Jadi Banjoi ini mengandung kirata. Apa kirata? Kira-kira tapi nyata. Banjoi, bantuan cai. Nah, itu Banjoi. Nah, di sini ada penjaranya presiden kita yang pertama, yaitu Pak Insinyur Soekarno. Kita bisa lihat sebelah kanan, kurang lebih 15 meter dari jalan. Nah, itu penjaranya yang catnya warna putih itu. Panjangnya aja cuma 2,5, lebar 1,5. Makanya di situ Pak Soekarno berontak, ditahan nggak diadili. Nah, itu yang lagi duduk manis itu Pak Soekarno. Itu bukan duduk manis, tapi dia lagi buat surat. Nanti kita lewat gedungnya. Nah, sedangkan lapasnya ini sekarang udah jadi rumah dan toko. Alat-alat listrik ada yang tua dipindahkan ke mana? Lapas Banjoinya ke Jalan Soekarno Hatta, dekat perumahan apa? Mekarwangi. Nah, itu itulah namanya penjara Banjoi. Nah, kita akan lewat ke sebelah kanan, jalan yang paling kuning, cuma 3 huruf. Jalan apa? ABC. Tapi nanti maknanya jadi panjang ABC ini ya. Nah, sebelum kita bahas ABC, kita akan lihat ada gedung putih sebelah kanan, arah Belanda Cina, dan ada rantainya warna kuning. Orang ini menyangka penjaranya Pak Soekarno itu bukan penjara tapi apa? Mercusuar. Di mana Pak Soekarno ditahan dalam Banjoi, dijaga sama orang Belanda. Nah, itulah yang namanya mercusuar atau tempat penjagaan. Nah, ini mesin Cina, namanya Al-Imtijat. Nah, kalau gitu apa sih yang disebut dengan ABC tadi? ABC di sini nggak ada pabrik kecap, ya, nggak ada pabrik saus, apalagi Indomie. Tapi ABC di sini adalah ketiga negara yang menguasai perniagaan zaman dulu, yaitu A-nya Arab, B-nya, C-nya. Nah, itulah ABC, Arab, Belanda, dan Cina. Kita akan lewat jalan yang paling kalau di Jawanya ini Malioboro. Kalau di Bandung jalan Braga. Braga dibagi 2. Ada Braga pendek panjang, ada Braga pendek. Dari jalannya udah beda, betul nggak? Coba lihat di bawahnya. Bedanya apa coba dengan Braga pendek? Kalau Braga pendek itu aspal dengan orang. Kalau Braga panjang ini adalah sebuah batu. Namanya batu andesit. Apa kelebihannya? batu andesit. Kalau dari hujan dia nggak mengenang, tapi merebas ke dalam. Batu ini juga dipakai untuk candi-candi. Nah, ini ada roti, cuma dia bukannya jam 9. Namanya roti sumber hidangan. Itu roti yang paling tua, berdirinya dari tahun 1929. Kalau rotinya sih dibuatnya dari baki, nggak mungkin dari dulu ya, pasti basi. Ya, nah inilah Braga. Jadi apa sih kalau begitu yang namanya Braga? Jadi Braga ini mengandung artinya apa? Sunda banget, Baraga. Apa Baraga? Orang-orang yang selalu bergaya. Tuh lihat, lagi di foto, lagi jalan-jalan. Jadi orang Sunda bilang apa? Loba gaya. Iya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada gedung putih sebelah kanan. Jadi orang Bandung itu udah mengenal gas dari tahun 1930. Nah, udah lama juga ya. Nah, namanya apa? GGN. Jadi bukan GGR ya. Kalau GGR kan gede-gede rasa, kalau GGN gedung gas negara. Nah, di mana gedung gas negaranya kita bisa lihat sebelah kanan. Disinilah pertama kali adanya pabrik gas. Jadi inilah pusat fungsi pemasaran kantor pabrik gas di sini dulu. Dulu kayak PLN, kita bayar. Dan sekarang tinggal stek nyala ya. Ada warna hijau, ada warna biru, dan warna pink. Warnanya pun ada ya, gitu warnanya. Kalau kuning bukan gas, tapi balon itu ada 5. Nah, di sini juga ada rumah makan. Rumah makan yang paling tua. Tahun berapa berdirinya? Dari tahun 1923. Bukan bahasa Inggris, bukan Belanda, bukan Jerman, malah bahasa apa nih? Ada tuh nggak bahasa apa tuh? Bahasa Perancis.
Mezong, bukan Mehong ya, tapi Mezong Raya yang sekarang jadi rumah makan Braga Permai. Nah, alhamdulillah di Braga City Walk juga yang suka nonton bioskop udah dibuka sekarang, bioskop 21. Nah, ini tempatnya ya sebelah kiri. Nah, inilah Braga sampai ujungnya. Dari Braga kita akan lewat jalan Suniaraja. Nah, mungkin pernah dengar di Sunaya ini ada yang namanya viaduk, betul nggak? Viaduk. Nah, sebetulnya bukan di Bandung saja viaduk ini, tapi ada lagi dua daerah, yaitu Surabaya dan Jogja. Kalau begitu apa sih yang disebut dengan viaduk? Nah, kita bisa lihat sebelah kanan di atasnya. Nah, itu viaduk. Apa coba ada tuh nggak viaduk tuh kayak gitu? Jadi yang namanya viaduk ini ada jembatan, di atasnya ada rel kereta api, di bawahnya ada sungai, dan ada jalan. Nah, ini sama dengan Surabaya dan Jogja. Nah, sebenarnya viaduk itu ada Ya. KAI. Apa KAI? Sama. Kereta api Indonesia. Di situ ada Sigomar. Orang dulu bilang Sigomar. Orang yang sekarang bilangnya anak-anak apa? Ya, nah itu yang namanya kereta api Sigomar kalau orang kita dulu. Tadi Pak Soekarno ditanya ini berapa bulan? 8 bulan dari mana rasanya? Nggak enak ya. Hanya dia buat surat yang namanya pledoi atau pembelaan. Nah, disitulah Pak Soekarno divonis 4 tahun penjara dan dipindahkan dari Bajai ke mana? Ke Sukamiskin. Tapi ada pergolakan politik, Pak Soekarno dibuang lagi lebih jauh lagi, yaitu ke Pulau Buru. Nah, ini gereja yang paling tua, namanya Jembatan Betel dari tahun 1925. Nah, ini yang masih ditutup, Taman Balkot. Apa Balkot? Balai Kota. Nah, di sini banyak sekali tamannya. Ada Taman Satwa, ada Taman Lem, ada Taman Labirin. Tapi sampai sekarang belum dibuka lagi. Tapi untuk kantor wali kota udah dibuka seperti biasa dari hari Senin sampai hari Jumat. Ada yang tahu wali kota Bandung siapa sekarang? Pak Moden, wakilnya Pak Yana. Sebelum tahun 1927 ini bukan kantor wali kota, ini merupakan gudang rempah-rempah yang terkenal dengan gedung papak. Apa gedung papak? Gedung pengepakan kopi. Nama kopinya juga kopi Van Hoys. Orang Belanda yang punya Andreas de Wilde. Baru tahun 27 sampai sekarang tinggal kantor wali kota. Nah, kita masuk jalan Wastu Kencana. Kenapa terkenal jalan ini? Karena inilah umur 9 tahun namanya Prabu Siliwangi Ningkala Wastu, yang sekarang jadilah Wastu Kencana. Nah, sebelah kanan itu ada Tugu. Itu merupakan kota sahabat atau sister city. Jadi orang Bandung sahabatnya dengan orang Amerika, bertepatan di Texas. Kita sebentar lagi akan lewat rumah yang paling besar. Saking besarnya dijaga oleh siapa coba? Oleh tentara tuh, lihat tentaranya jaga. Ada yang tahu nggak rumah siapa? Iya betul, rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Nah, inilah rumah dinasnya Pangdam 3 Siliwangi. Jadi kalau misalnya anak ibu nih jadi tentara, mudah-mudahan jadi pangdam bisa, karena udah pensiun dia keluar, diganti dengan yang baru. Amin ya. Nah, satu lagi itu kota sahabat. Orang Bandung sahabatnya dengan orang Jerman, bertepatan di Brunswick. Satu lagi itu dengan Cina, itu dengan kota Luzon. Inilah ketiga negara yang disebut dengan sister city. Apa sister city sekarang? Pertukaran pelajar. Ada Amerika, ada Jerman, ada Cina. Nah, ini yang aneh ya. Orang Bandung mah bilangnya Jalan Riau semua, betul kan? Padahal maksudnya bukan Riau, LLRE Parkadinata. Kenapa Jalan Riau terkenal? Karena kalau kita lurus terus banyak sekali yang namanya MAO. Apa MAO? Patroli Online. Ya, ada Heritage, ada juga Street, ada juga Terminal Tas. Berarti nama aslinya apa? LLRE Parkadinata, ada yang tahu kan? LL bukan Los Angeles ya, tapi Laksamana Laut Raden
Nah, nya pada bingung semua. Nah, karena naik Bandros, hari pasti tahu Raden Edi Martadinata itu nya ya dari Tasik Malaya. Nah, sama dengan jalan ini, coba jalan apa yang aslinya nih, tuh tengah-tengah ada Insinyur Haji Juanda. Kenapa orang Bandungnya bilang jalan Dago? Ini yang aneh. Nah, sebelum kita bahas Dago, itu ada petugas yang baju biru tuh di atas kan. Petugas apa? PDAM ya. Kemarin itu ada kenapa sekarang ada 3? Yang satunya tolong carikan kemana? Nggak ada, lagi ngambil gaji katanya ya, betul. Kalau biru mas saya, tapi bukan biru, batik ini Pak. Nah, kenapa katanya disebut dengan jalan Dago? Jadi Dago ini artinya sudah bangun. Pak, Dagoa atau silih menunggu. Dulu kita dari Dago atas nggak ada mobil, nggak ada motor. Apa dulu transportasinya? Kretek atau delman. Nah, si Pak Kusir menunggu penumpangnya dari Dago atas. Karena zaman dulu belum bisa di calling itu. Jangankan dulu ada handphone, telepon juga dulu belum ada. Udah banyak kan, baru turun ke bawah sama-sama. Karena kalau sendiri takutnya dirampok atau diterkam oleh binatang buas. Karena zaman dulu Bandung ini Bandung purba, banyak hutan belantaranya. Sekarang di Dago ada nggak hutan tersisa yang selalu dikunjungi orang? Namanya Dago apa? Dago Pakar atau Taman Hutan Raya. Nah, itu makanya ada istilah Pak Dagoan. Nah, mana contohnya Bandung sebut Pakang Ari Hutan Belantara? Ini contohnya pohon-pohon yang besar. Itu kan diamnya di hutan semua. Namanya pohon apa? Mahoni. Nah, itu makanya ada Bandung ini dulunya hutan belantara. Nah, sekarang kita akan lewat jalan di Ponorogo. Ini terkenal dengan perangnya ya. Ada yang tahu berapa tahun namanya? 5 tahun namanya. 1825 sampai 1850. Tapi ini paling cepat perangnya, betul nggak? Makanya ada lagunya, lagu dangdut ya, 5 menit saja. Oh. Kenapa 5 menit? Pada maghrib sebelum Isya ini terjadinya perang. Tapi lamanya 5 tahun. Tapi ini juga dulunya sempat jadi jalan Belanda. Karena kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Beda dengan Jepang. Nah, Ratu Belandanya ini ratu yang paling cantik. Waktu itu sekota Holland. Sekarang udah jadi tanah, mungkin tanahnya juga udah jadi realistis sekarang di Belandanya. Ratu siapa yang pertama? Ratu Wilhelmina, betul sekali. Nah, orang-orang luar kota Bandung datang ke Bandung, yang dicari yang pertama pasti tempat makan. Betul nggak? Iya, karena kalau makan kita pasti lemas, mungkin juga lapar. Dan juga unik-unik, coba lihat sebelah kiri ini, sebelah ada di unik juga nasinya, nasi bancakan. Tuh. Kenapa sebut nasi bancakan? Nah, setelah saya cek ternyata semuanya serba seng. Piringnya pakai piring seng, gelasnya juga pakai cangkir atau mug, tekonya teko seng. Makanannya biasa saja. Apa coba? Oseng. Jangannya nasi bancakan. Nah, di Jalan Ponorogo ini ada lapangan gazebo. Jadi gazebo ini merupakan lapangan bola. Itu dulu, sekarang udah nggak ada lapangan bolanya untuk olahraga. Apa gazebo? Gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Nah, di sini dulu lapangan bola. Dari gazebo ada berapa coba di atasnya? Ayo itu ada 6. Nah, itu ada artinya enggak? Pasti ada, dibuat dengan biaya 6 juta golden, itu uang Belanda. Nah, gedung sate ini dibuat pada tanggal 27 Juli 1920 sampai 1924. 3 arsiteknya pasti orang Belanda, Johan Herber, Rob, dan Hendrik. Yang buatnya orang mana? 3.000 karyawan, orang kita semua. Dulunya kampung, sekarang jadi diabadikan kota. Kampung Cibarengkok yang sekarang Sukajadi, Kampung Gandok yang sekarang Ciboleui.
Kampung Sekolah yang sekarang di Pati Ukur. Ini bukan kecil ya, perusahaannya ini 10 hektar. Karena ibu bapaknya lihat atapnya diganti bocor, saya tanya. Belum pernah ya, saya aja di 69 sekarang udah 52 tahun, belum pernah saya lihat atapnya bocor gedung sate. Kenapa? Karena bukan dari Genteng, itu khusus datang dari Kalimantan. Namanya kayu siram. Nah, disinilah museum paling terbesar se-Asia Tenggara ini. Sekarang alhamdulillah udah dibuka lagi, ya. Museum geologi, ada fosil kayu, ada fosil batu, dan ada manusia Jawa yang pertama yang ditemukan di desa Trinil. Siapa? Pithecanthropus erectus. Nah, ini gedungnya namanya Gedung Dwi Warna yang sekarang jadi kantor wilayah provinsi Jawa Barat. Nah, kalau kita punya suara bagus, bapak ibunya di mana rekamannya? Nah, di sini rekamannya RRI, Radio Republik Indonesia. Jadi RRI ini didirikan 11 September 1945, bukan di Bandung, tapi seluruh Indonesia. Dari RRI ada Pusat Dakwah Islam. Inilah Badan Islamic Centernya Jawa Barat. Hari Jumat bisa untuk Jumatan juga ya di Pusdari. Nah, satu lagi lihat, alas daun. Kenapa bukan alas piring atau alas tikar? Setelah saya cek ternyata sensasi makan tanpa piring. Pakainya apa? Daun. Iya, makanya di bawahnya pakai daun pisang ya. Kalau makannya pakai tangan terus saja, Bu. Nah, di sini Kang Puji kan udah puter, berarti kita ada transit. Nah, transitnya 15 menit saja ya. Jadi kita hitung dari jam kita turun, nanti naik lagi jangan tertukar, karena di sini juga ada senternya di geologi. Warnanya nomor 15, warna pink ya. Silakan yang mau dipoto di lansia, tapi yang belum lansia harus baca dulu bismillah. Takutnya pas keluar gak jadi kata nenek saya nggak tahu jawabnya. Wih, welcome to Gedung Sate guys. Ya, masuk. Aku udah kesini. Oh, udah pernah ya. Ya. Sekarang lagi. Sekarang mah beda teh ininya teh tuh. Yuk. Nih. Kalau dulu kan nggak menjorok gini ya, Mi. Sekarang mah gini. Ini aja mau. Nanti pas ingin fotonya di karakternya itu. Oke, kita foto dulu ya, guys. Udah naik lagi. Coba lagi. Waktunya nggak gitu ya? Yang ke museum itu. Jadi guys, kalau mau jalan-jalan full bisa nggak ikut lagi Bandros ini. Jika balik lagi ke tadi yang terminal pertama tuh, yang shelter pertama ya. Kalau kita karena waktunya mepet, kita balik lagi aja, oke? Kita lanjutkan lagi ya. Perjalanan kita menuju shelternya alun-alun. Shelter. Kita yang namanya di Bandung ini Ini sih itu, Mi. Situ. sekali yang namanya apa? Biasa di foto kan. Yang namanya awalan yang berkata Ci ya. Jadi ada jalannya, ada warnanya juga, ada kotanya. Nah, ini jalannya jalan Cisangkuy ya. Cisangkuy. Nah, nanti kita akan lewat sebelah kanan itu ada jalannya Citarum. Nah, di Citarum itu ada pasar loak yang terkenal dengan Cihapi. Nah, saking terkenalnya ini ada istilahnya.
ya sambil sinopin. Ini yang suka yang lewat gitu ya. Agak Macam bukan yang namanya sejarah, tapi di sini pernah dipakai shooting ya. Shooting siapa ada yang tahu nggak? SMA Negeri 20? preman pensiun. Bukan, tapi shootingnya Dilan. Ya, Dilan di sini shootingnya di SMA Negeri 20. Kenapa shooting di sini? Karena ini dulunya sempat jadi SGA, Sekolah Guru Atas, kemudian jadi SPG, Sekolah Pendidikan Guru, baru sekarang jadilah SMA Negeri 20. Nah, ini masjid yang paling unik sebelah kanan, namanya Masjid Al Istiqomah. Apa kelebihannya Istiqomah? Jadi kita kalau lihat di atas itu nggak ada kubah, itu keunikannya. Jadi yang namanya masjid yang di Bandung satu-satunya ini hanya Al Istiqomah, nggak ada kubah di atas. Nah, kita nggak usah naik pesawat, nggak usah naik kapal laut, naik balos aja kita akan keliling Nusantara dan pulau. Nah, pertama kita akan masuk yang namanya Pulau Lombok ya. Di Lombok ini banyak sekali tempat kuliner ya. Ada lominya, lomi Lombok. Ada juga yang unik apa? Cumi ganteng loh. Kenapa ada cumi ganteng? Nah, nanti kita bisa lihat nanti ya. Dan di sini juga ada yang lagi viral, yaitu apa? Makan bakso sampai sepanci. Nah, ini yang asik. Bayangin aja mau kita makan bakso sampai sepanci, wah bisa untuk semua keluarga juga bisa ya. Nah, namanya bakso apa? Bakso Sultan. Nah, ini sebelah kiri. Iya. Nah, kenapa kita sebut dengan bakso Sultan? Jadi kita kalau masuk di sini kayak menak. Dimana Sultan aja ada etalasenya di dalam, tinggal kita pilih. Ada mozzarella, ada bakso keju, ada cincang urat dari 101 macam bakso. Nah, di situ. Dan juga dikasih kitel, bukan panci ya, kitel untuk dipanaskan, dia ada kompornya. Nah, ini yang disebut dengan cumi ganteng. Kenapa cumi ganteng? Coba lihat di belakang kayak mirip siapa tuh? Kayak mirip Ariel Noah ya kayaknya. Nah, satu lagi di sini ada lomi Lombok juga. Ini bukan rumah makan, sama dengan cumi ganteng. Cuman untuk ibu-ibu atau para wanitanya beruntung sekali. Kenapa? Setelah makan lomi Lombok kan kenyang, nggak langsung pulang, malah nyebrang para perawatan, yaitu di MS Glow. Nah, itu. Nah, ini lomi Lomboknya. Ini terkenal dengan apa? Dengan kekentalannya. Ya, apalagi yang luar kota harus dicoba, pasti ketagihan. Yakin saya Pak ya. Nah, ini. Setelah makan lomi Lombok langsung nyebrang perawatan ibunya dengan MS Glow. Nah, ini glowing ya. Nah, ini taman yang paling jauh di Bandung tapi dekat di kita. Namanya apa? Taman Maluku tuh, Nusa Tenggara Timur ya. Tapi di Bandung itu dekat sekali. Nah, ini kantor dinas. Tadi kan rumah dinasnya. Ini kantor dinas siapa? Kantor dinas Banda 3 Siliwangi. Nah, ini sebelah kanan. Kalau di Semarang kan ada pintu 1000 ya. Nah, kalau di Bandung bukan. Ini adalah jendela 1000. Namanya Gedung Sabau tuh. Itu yang putih itu. Jendelanya ada 1000. Yang sekarang jadi Datasemen 3 Siliwangi. Nah, satu lagi, inilah taman anak-anak kita yang murah meriah. Tapi setelah pandemi belum ada lagi, kemarin tetap buka pas lebaran aja ya. Namanya Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution. Nah, kenapa sebut murah meriah? Ya, yang masuknya aja kalau hari biasa ini 6.000, kalau hari weekendnya 7.000. Nah, ini juga disebut dengan taman cicilan. Kenapa taman cicilan? Anaknya pengen naik kereta api harus nyicil lagi, masuk kolam renang harus nyicil lagi. Nah, makanya di dalamnya berbayar terus. Nah, itu pesawat dari TNI AU itu dari USN Sastra Negara. Nah, ini ada pahlawan. Ada tuh pahlawan siapa tuh? Lagi istirahat di tempat. Viral sekali Odading Mangoleh. Letnan Jenderal Ahmad Yani.
Nah, tadi ada SMA, itu terfavorit. SMP-nya ada nih, SMP-nya lihat. Saking terfavorit, banyak yang menjemput tuh. Ya, ini adalah SMP Negeri 2. Kenapa terfavorit? Karena ini masih bangunan Belanda. Dari dulu sampai sekarang ini belum dirubah. Pengen tahu tahunnya, kita bisa lihat sebelah kiri di atas. Nah, itulah tahunnya, tahun 1913. Nah, ini saingannya SMP Negeri 5. Inilah sekolah para pejabat semua. SMP 2 siapa? Pak Ridwan Kamil yang punya Bandung sekarang atau Jawa Barat. Nah, ada lagi SMP 5 yang membuat Profesor Dr. B.J. Habibie, itu sekolahnya di situ, yang membuat pesawat CN-235. Nah, ini jalannya udah pada tahu ya, jalan apa? Jalan kereta api. Nah, jalan kereta api ini selalu dibagi dua, betul nggak? Nah, kenapa dibagi dua? Ya, kalau logika sekarang pasti tabrakan ya. Tapi kenapa disebut dengan dua jalur? Karena itulah pembatas waktu zaman Belanda. Ada Bandung Utara dan Bandung Selatan. Bandung Utara siapa? Orang-orang dari luar negeri, termasuk dataran tinggi, yaitu orang Belanda, Eropa. Bandung Selatannya dulu bukan yang sekarang di Pendopo ya, tapi Bandung Selatan apa kota tuanya? Dayakolot. Nah, itu kota tuanya. Karena udah nggak sesuai, dipindahkanlah sama bupati dalam Bandung, yaitu siapa? Wiranata Kusuma kedua, dengan memakai namanya Perahu Bandung, kawasan rakit yang dipakai. Nah, melayari Sungai Citarum berlabuh di Cikapundung, yang sekarang jadilah di alun-alun yang ada pendoponya. Nah, dari situlah tanggal 25 September 1810 Bandung ulang tahun. Jadi Bandung ini udah berapa tahun sekarang? 211 tahun. Tapi tetap kota tuanya mana? Jakarta. Makanya ada kota tua sampai sekarang. Yaitu di mana? Di Fathahillah. Nah, itu. Nah, kita bisa lihat itu ada masjid berbentuk kayak kelenteng ya. Ada warna kuning, ada warnanya merah, dan ada lampu lampionnya. Nah, inilah masjid Cina. Ini juga suka dipakai Jumatan, makanya sebelah kanan udah ditutup. Ini namanya Masjid Lause 2. Apa Lause? Maha Guru. Nah, ini patung perserikatan yang dibuat oleh Inyoman Suwarto ya. Inyoman Suwarto ini orang Bali yang rumah barunya di perumahan Sentra Duta. Nah, ini orang bilang semuanya jalan Tamblong. Sebetulnya namanya bukan Tamblong aslinya, tapi rumah Bapak Tamblong. Nah, siapa Tamblong ini? Orang Cina yang punya toko mebel di sini. Malahan mebelnya juga dipakai acara apa? Dipakai acara konferensi Asia Afrika. Nah, itu mebelnya dia yang sekarang di Gedung Merdeka. Bukan dijual belikan, tapi dipromosikan. Pada tanggal berapa Asia Afrika? Pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Di mana para delegasi menginap? Nah, di sini hotelnya. Hotelnya ada dua, Hotel Grand Prianger dan Savoy Oman. Nah, inilah yang dipakai untuk menginap semua para delegasi konferensi Asia Afrika. Nah, ini hotel dulunya adalah rotinya, ya, toko roti. Toko rotinya bangkrut. Nah, dibuatlah sebelum Hotel Grand Prianger namanya Hotel Detnaib. Baru direnov tahun 1929 sampai sekarang jadilah Hotel Grand Prianger. Nah, Belanda sempat protes ke kita, saya nggak ngotong Hotel Grand Prianger, katanya gitu. Mungkin ada ibu atau adik sekalian ada yang tahu, mungkin bapaknya juga, apa sih yang dimaksud dengan Hotel Grand Prianger? Ada yang tahu? Sama, saya juga nggak tahu tadinya. Ternyata Belanda ini kalau ngomong nggak bisa ngomong P hurufnya. Orang Sunda nggak bisa ngomong M. Jadi maksudnya itu bukan Prianger, Prianger bukan, tapi apa? Hotel Grand Priangan. Nah, ini hotelnya. Karena Belandanya cepat dan sadar kedengarannya Prianger. Jadi aja sampai sekarang jadi Prianger. Pada Priangan, Mojang Jawa Barat. Nah, kita akan lewat jalan terpanjang. Bukan di Bandung saja, tapi sedunia.
yaitu Asia Afrika. Nah, di sini ada apa sejarahnya? Mungkin kita bisa lihat sebelah kiri, inilah yang namanya Bandung kilometer 0. Jadi 0 sekarang dengan 0 dulu beda banget. Bandung Padalarang, Bandung Cileunyi itu 0 sekarang 18 kilo. Kita udah foto 0 dulu itu ada rambut panjang, namanya siapa? Herman Willem Dendels. Dialah menancapkan tokatnya pertama. Dibuatlah jalan anyar sampai Panarukan. Kurang lebih berapa? 1000 km dengan kerja paksanya Rodi. Nah, itulah namanya Bandung kilometer 0. Nah, ini hotel paling tua di kota Bandung, namanya Savoy Homan. Jadi Homan ini bukan orang Belanda yang punya, tapi orang Jerman, namanya Andreas de Homan. Nah, di mana para delegasi mengadakan seminar? Nah, di sinilah tempatnya, yaitu di Gedung Merdeka. Jadi Gedung Merdeka ini dibuat pada tahun 1921 oleh Wop Schumacher. Wop Schumacher ini siapa? Guru besarnya ITB. Pertama kali muridnya Pak Insinyur Soekarno. Makanya lihat, dibuatlah jalannya. Menghasilkan apa Koperasi Asia Afrika? Menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Nah, ini yang pelutan ini ada 10, yaitu 10 Dasar-Sila. Nah, di dalam PLN ini ada sumur yang tak habis-habis sampai sekarang, namanya Sumur Bandung. Sampai sekarang masih ada airnya di lantai dasar. Nah, alhamdulillah taman alun-alun ini udah bisa dipergunakan, tapi ada syaratnya, kita harus vaksin dulu. Ya, di situ nanti ada yang namanya Bogor Land, tinggal nama dan nomor NIK kita. Boleh bisa masuk itu dari jam 9 sampai jam 6 sore ya. Nah, ini ada menara, namanya Menara Kemar. Dari pondasi bawah sampai ke atas itu 81 meter. Nah, ini kantor pos zaman dulu. Dulu kita nggak pakai mobil, nggak pakai motor, pakainya kuda. Kudanya tadi kasih di mana? Di Bancai. Minum air dari sungai Cikapundu. ABC, Arabnya mana? Nah, ini kampung Arabnya zaman dulu, yang sekarang jadi Jalan Al-Qaderi. Nah, kalau B-nya dari dulu sampai sekarang udah nggak ada, tapi masih banyak bangunannya. Kalau C-nya sampai sekarang masih ada Cinanya. Malah dekat Pasar Baru ada yang jual herbal dan jamu-jamuan. Namanya siapa? Babah Buya. Nah, itu juga terkenal dengan herbal dan jamu-jamuan. Nah, ini jalannya Jalan Oto Iskandar Dinata, yang dijuluki dengan si Jalak Harupat. Kenapa dijuluki dengan si Jalak Harupat? Karena sampai sekarang yang namanya Oto Iskandar Dinata belum ada yang tahu di mana kuburan. Itu makanya sebut dengan Jalak Harupat. Makanya terkenal lapangan bolanya di Kabupaten Bandung, yaitu di Jalak Harupat. Nah, ini kiri kanan ini Jalan Kepatihan, kanan juga sama Kepatihan. Kenapa kanan banyak bunga rampe-rampe? Berarti di situ para makam siapa? Para makam bupati dan Raden Dewi Sartika dikuburkan. Dewi Sartika lahirnya pada tanggal 4 Desember 1884, lahirnya di Tasik Malaya. Nah, ini dulu pernah terbakar, sekarang bagus dan ada tempat yang baru, tempat menginap di atas, namanya Hotel The King. Orang dulu kalau berperang pakai senjata pakainya apa? Bambu runcing. Nah, itulah yang gambaran-gambaran di Bandros. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di shelter yang alun-alun. Maaf kata bila ada kesalahan Arif dan river kita Kang Puji, dan jangan sampai lupa barang jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi. Sampai lagi. Alhamdulillah. Yuk. Terus. Ngapain?
Oke. langsung itu aja. Kita langsung. Gitu dulu aja guys. Seputaran Bandros ya lumayan. Menu Durasinya 1 jam ya kurang lebih ya. Mantap. Karena kan ke Gunung Sate dulu. Oke. Ya. Jangan lupa like dan subscribe channel kita apa? Biar kita lebih semangat lagi bikin videonya pas wisata ya. Pas trip. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.